Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan di BPBJ yang telah mengundang saya untuk sharing bagaimana mengelola pengadaan secara swakelola. Oke, kita masuk kita masuk swakelola. Ya, swakelola dari Bapak, kalau swakelola aja Bapak terbayang. Swa itu apaan? Sendiri. Swakelola artinya dikelola sendiri. Ya, kalau bahasa Inggrisnya self-managed, ya, dikelola sendiri, ya, di manajemen sendiri. Dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya nanti Bapak bisa lihat Perpres 16 tahun 2018. Pasal berapa yang mengatur swakelola? Nanti Bapak lihat di Perpres. Di perencanaan nanti Bapak bisa lihat di pasal 18. Ya, pasal 18 itu mengatur tentang pasal 18 ayat 5 itu mengatur tentang dokumen-dokumen perencanaannya itu dokumen apa aja. Di situ ada penetapan tipe, penyusunan spek, dan RAB. Itu pasal 18 ayat 5. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Jadi, Bapak lihat nih ketentuannya di pasal 18 ayat 5. Perencanaan. Persiapan ada di mana? Nanti Bapak lihat di Perpres pasal 23. Di situ dibahas tentang dokumen-dokumen persiapan swakelola. Ya, itu pasal 23. Nanti Bapak pelaksanaannya ada di pasal 4748. Itu tentang pelaksanaan swakelola. Nanti kita bahas pengertiannya dan dokumen-dokumennya kayak apa. Ya, dokumen-dokumennya kayak apa. Itu dasar hukum pertama di Perpres 16 tahun 2018. Pasal 18, pasal 23, pasal 4748. Berikutnya nanti Bapak lihat pedomannya di Perlem 3 tahun 2021. Nanti Bapak lihat persyaratannya tipe 3 tuh apa aja. Persyaratannya tipe 4 apa aja. Ya, sama kayak Bapak Ibu mau nunjuk penyedia, yang pertama Bapak tanya apa? Pak, Bapak punya NIB nggak? SIUP. Zaman dulu SIUP, sekarang namanya NIB. Bapak punya NPWP nggak? Bapak tanya kan? Bapak punya akte pendirian perusahaan nggak? Punya. Ya, barulah Bapak yakin tunjuk. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau nanti Bapak mau nunjuk ke satu pelaksana swakelola, lihat dulu persyaratannya, memenuhi syarat atau enggak. Ya, ada persyaratan. Nanti Bapak harus punya kertas kerja. Jadi Bapak sebagai PPK menugaskan tim persiapan itu punya checklist. Cek dulu tuh pokmasnya. Cek dulu ormasnya punya persyaratan. Nomor 1 ada nggak? Nomor 2 ada nggak? Nah, gitu. Jangan main tunjuk-tunjuk aja. Makanya nanti salah satu syaratnya adalah harus punya surat domisili. Kantornya di mana? Bapak cek, benar nggak itu ada kantor, gitu loh. Ya, nanti tolong dicek ya. Nah, ini kita bahas di sini di Perlem 3 tahun 2021 tentang pedoman PBJ melalui swakelola. Berikutnya, nanti Bapak lihat nih Perlem 11 tentang bagaimana cara merencanakan. Tadi dibilang sama Bu Ida, kita belajarnya hulu hilir. Hulunya mana, hilirnya mana. Supaya nanti Bapak bikin RUP-nya bisa, ya, peng-SPJ-nya juga bisa. Begitu juga nanti Bapak diaudit. Oke, ini dasar hukum yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini ketentuannya. Ini ada di Perpres pasal 1 ayat 1. Tadi yang namanya swakelola, swa itu sendiri. Swakelola artinya dikelola sendiri. Nah, kalau di Perpres pasal 1 ayat 1, swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa. Ya, cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri. Itu tipe 1. Bisa juga dikerjakan instansi lain. Jadi kalau Bapak bisa ngerjain sendiri, ya silakan. Nggak bisa, Pak. Yang bisa perguruan tinggi negeri. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Itu tipe berapa? Tipe 2. Ya, itu tipe 2. Jadi kalau tipe 2 tuh instansi pemerintah. Sama-sama instansi pemerintah. Itu tipe 2. Ya. Dengan BRIN, Pak. Lembaga riset. Bisa. Tipe 2. Ya, jadi kalau sama-sama instansi pemerintah, masuknya 2. Nama di perpresnya dikerjakan KLPD lain. Ya, itu tipe 2. Atau dikerjakan oleh ormas. Ormas itu boleh organisasi masyarakat sipil, boleh nggak? Boleh. Itu tipe 3. Dikerjakan namanya ormas. Bisa juga dikerjakan kelompok masyarakat. Di tempat Bapak, Pak, ada yang namanya kader posyandu, ada yang namanya PKK, ada yang namanya remaja masjid, ada yang namanya, kalau di masjid itu ada namanya DKM ya, Dewan Kesejahteraan Masjid. Bisa nggak? Bisa. Saya ditanya, tipe berapa, Pak? Tipe 4. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, itu ya. Jadi boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan KLPD lain, boleh dikerjakan kelompok masyarakat. Jadi ada 4.
Nanti kita bahas persyaratannya 4 ini apa. Bisa nggak ditunjuk? Kalau bisa silakan, kagak bisa jangan.